Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kalian semua. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang soal yang Ibu berikan minggu kemarin mengenai buat persamaan dasar akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Jika terjadi transaksi penerimaan kas yang berasal dari dana alokasi umum, persamaan dasar akuntansi yang terjadi adalah kas bertambah dan pendapatan dana alokasi umum bertambah. Kenapa bukan PT, Bu? Karena penerimaan kas ini tidak didapatkan dari transfer. Jika pendapatan didapat dari transfer, maka keterangan akan dimasukkan ke dalam kolom PT. Penerimaan kas berasal dari dana alokasi umum, maka dicatat pendapatan dana alokasi umum, dicatat secara berpasangan ke dalam dua golongan rekening, tidak mencatat dana alokasi umum saja di bagian pendapatan, tapi kasnya juga dicatat. Jadi seimbang antara posisi sebelah kiri dan posisi sebelah kanan. Yang kedua, terjadi transaksi pengeluaran kas atas belanja pemeliharaan bangunan gedung. Persamaan dasar akuntansinya, kas akan berkurang, belanja pemeliharaan akan bertambah. Oke, di sini ada keterangannya, kalian baca saja sendiri, di mana bertambahnya belanja berupa belanja pemeliharaan bangunan diikuti dengan berkurangnya kas karena melakukan belanja. Paham ya? Ini logika aja. Kita lanjut tentang bagaimana penerapan persamaan akuntansi struktur neraca. Terkadang tiap tahun itu belum tentu mendapatkan atau menerima kas terus atau mengeluarkan kas terus, tidak. Kadang berupa barang. Contohnya, jika terjadi transaksi penerimaan bantuan berupa seperangkat komputer, maka catatan persamaan dasar akuntansinya aset selain kas ditulis sebagai komputer karena seperangkat komputer, sedangkan ekuitas adalah ID, yaitu ekuitas dana diinvestasikan. Oke, paham ya? Contohnya, bagaimana menggabungkan keduanya antara struktur LRA dan neraca. Pada dasarnya, untuk jurnal akuntansi pemerintahan itu, akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan itu menggabungkan antara laporan realisasi anggaran dan neraca, yaitu basis kas menuju akrual. Dan kita bisa lihat dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang mengatur SAP, standar akuntansi pemerintahan. Basis akuntansinya adalah basis kas menuju akrual. Aset kewajiban ekuitas berbasis akrual, pendapatan belanja dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Konsekuensi dari penggunaan basis kas menuju akrual dikatakan sebagai penggunaan korolari. Kita lihat pengertian korolari itu di buku halaman 155 tentang akuntansi keuangan daerah. Jurnal korolari adalah jurnal ikutan atau jurnal kedua yang dibuat setelah jurnal anggaran. Jadi kita buat jurnal anggaran atau jurnal laporan realisasi anggaran terlebih dahulu, kemudian dikorolarikan dengan jurnal berbasis akrual.
Oke, kita lihat contohnya. Di sini kita mulai dengan transaksi pengeluaran kas terlebih dahulu. Dilihat dari yang dibebankan ke belanja modal. Persamaan pertama adalah kas akan berkurang, belanja modal akan bertambah jika terjadi pengeluaran kas, dan ini adalah berbasis kas. Persamaan kedua adalah berbasis akrual, di mana aset selain kas adalah aset tetap, dan ekuitas diinvestasikan ini bertambah kategori modal. Jadi yang antara kas menuju akrual disebut korolari, jurnal korolari. Transaksi ini akan mempengaruhi LRA karena kas tunai sudah dikeluarkan dari kas umum daerah sesuai dengan prinsip basis kas seperti ini. Pada sisi lain, pengeluaran kas untuk belanja modal akan menambah jumlah aset selain kas karena belanja modal akan menghasilkan barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, pengeluaran kas untuk belanja modal harus dicatat juga sebagai penambahan aset. Nah, penambahan aset atau korolarinya adalah basis akrual ini, yang persamaan kedua. Oke, kita lanjut. Contohnya, jika transaksi pengeluaran kas untuk membeli tanah, maka catatan akuntansi pengeluaran kasnya seperti apa persamaan dasar akuntansinya? Untuk persamaan dasar akuntansinya, kas akan berkurang, belanja modal akan bertambah. Ini adalah laporan realisasi anggaran berbasis kas. Dikorolarikan menjadi aset selain kas itu tanah, dan ekuitas yang bertambah adalah EDI, ekuitas diinvestasikan. Ini adalah disebut kadang sebagai neraca berbasis akrual. Contohnya dengan angka kita buat jurnal sekarang. Pengeluaran kas untuk membeli tanah sebesar 100 juta. Maka jurnal yang dibuat atas persamaan akuntansi yang tadi adalah jurnal berbasis kas belanja modal tanah debit pada kas kredit dengan harga 100 juta rupiah. Itu jurnal berbasis kas seperti ini. Kemudian kita buat jurnal berbasis akrual tanah pada EDI dalam aset tetap. Tanah di debit, EDI dalam aset tetap kredit. Jadi jurnal berbasis kas menuju jurnal berbasis akrual. Kok harus bikin dua? Ya, karena ada kasnya. Terjadi pengeluaran kas di sini. Jadi harus membuat dua jurnal. Kalau ada kasnya, kita bikin dua jurnal. Dengan adanya jurnal korolari, belanja modal berupa tanah telah sesuai dicatat dengan basis kas dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Di sisi lain, neraca telah disajikan dengan basis akrual karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki, di mana akun yang disajikan dalam neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana, tetapi juga aset tetap seperti tanah. Kalian latihan, jika terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 100 juta secara tunai, maka buatlah persamaan dasar akuntansinya, buat jurnal berbasis kasnya, dan buat jurnal berbasis akrualnya. Ini aja. Nanti jika ada yang masih bingung, Ibu terlalu cepat atau bagaimana, kalian bisa japri. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.